Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang Understanding by Design, lembar kerja Equip. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Aprilia Kurniawati, Febriantika Eka Nur Azizah, Diana Rosi, Triyuningsi, dan Titis Wilianti Prada. Understanding by Design. Kurikulum Understanding by Design berfokus pada pembelajaran dan asesmen untuk membuktikan ketercapaian hasil belajar. Perancangan pada kurikulum ini menggunakan perancangan backward atau dimulai dari tujuan akhir. Pertanyaan pertama, bagaimana caranya peserta didik akan terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting? Jawabannya adalah yang pertama, mengenalkan sebuah fenomena yang menarik. Peserta didik akan bosan jika pembelajaran hanya berkutat dengan seputar hal yang ada di dalam buku saja. Guru dapat memperkaya peserta didik dengan menyuguhkan fenomena-fenomena menarik yang berkaitan dengan tema pembelajaran yang belum peserta didik ketahui sebelumnya. Hal ini akan meningkatkan rasa ingin tahu dan otomatis memunculkan banyak pertanyaan. Kemudian yang kedua, memberikan pertanyaan pancingan. Memberikan pertanyaan pancingan bertujuan untuk merangsang rasa ingin tahu peserta didik. Guru dapat menyuguhkan fenomena menarik seputar materi, kemudian bertanya, mengapa hal ini bisa terjadi? Atau bagaimana hal seperti ini dapat terjadi? Dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, membentuk kelompok belajar dalam kegiatan pengamatan dan bertanya. Peserta didik bertanya kepada guru tidak harus dilakukan secara individu. Guru dapat membentuk kelompok peserta didik untuk mengadakan pengamatan atau diskusi tentang materi. Lalu yang keempat, permainan word question. Untuk meningkatkan keterampilan bertanya pada peserta didik, guru harus mengajarkan teknik bertanya dalam pembelajaran. Dalam permainan ini, guru memberikan beberapa kata atau rangkaian kata, kemudian meminta peserta didik untuk membuat kalimat tanya yang mengandung kata-kata tersebut. Lalu yang kelima, memberikan penghargaan. Guru dapat memberikan stimulus peserta didik untuk bertanya dengan memberikan reward atau penghargaan. Berikan reward yang besar kepada peserta didik yang memiliki kuantitas dan kualitas pertanyaan investigatif yang baik. Dengan begitu, peserta didik akan termotivasi untuk tidak sekedar bertanya saja. Reward tidak harus berupa barang, tetapi dapat berupa kesempatan menjadi pemimpin kelompok. Pertanyaan kedua, kegiatan belajar apa untuk penampilan kemampuan puncak siswa? Pekerjaan rumah dan pengalaman di luar kelas apa yang diperlukan untuk memungkinkan peserta didik mengembangkan dan memperdalam pemahaman mereka tentang ide-ide penting? Jawabannya adalah kegiatan pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan kemampuan puncak peserta didik yaitu menggunakan pembelajaran di luar kelas dengan memberikan contoh nyata yang ada di lapangan, yang mampu memberikan pemahaman baru bagi peserta didik bahwa teori yang mereka pelajari cocok dengan kenyataan yang ada di kehidupan nyata. Pada pembelajaran eksplorasi mandiri,
memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat bereksperimen lebih dalam pengembangan pemahaman mereka mengenai materi yang telah disampaikan. Horlock tahun 2003 halaman 8 menyatakan terdapat beberapa kondisi yang dapat meningkatkan penampilan puncak peserta didik dalam mengembangkan ide-ide kreatifnya. Seperti yang pertama adalah waktu. Beri kesempatan kepada peserta didik untuk memiliki waktu bebas untuk menentukan ide-ide dan mempraktikkan idenya. Kemudian yang kedua, kesempatan. Beri kesempatan peserta didik untuk mengembangkan kehidupan imajinatif yang kaya, bebas dari tekanan kelompok sosial. Lalu yang ketiga, dorongan. Beri dorongan untuk kreativitas peserta didik meskipun prestasinya tidak sesuai standar orang dewasa. Jangan diejek atau dikritik. Kemudian yang keempat, sarana. Sediakan sarana yang merupakan hal penting untuk merangsang dorongan eksperimen dan eksplorasi. Kemudian kelima, lingkungan. Berikan lingkungan rumah dan sekolah yang merangsang kreativitas peserta didik, bimbingan untuk menggunakan sarana yang akan mendorong kreativitas. Lalu yang keenam, percaya diri. Bangunlah hubungan orang tua dan anak yang tidak posesif agar memberikan rasa percaya dan mandiri. Kemudian yang ketujuh, cara mendidik. Didiklah anak-anak secara demokratis dan permisif, baik di rumah maupun di sekolah yang akan meningkatkan kreativitas. Kemudian yang kedelapan, pengetahuan. Semakin banyak pengetahuan yang dapat diperoleh anak, semakin baik dasar untuk mencapai hasil yang kreatif. Nah, kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan adalah equip merupakan perlengkapan berupa alat dan bahan yang harus dipersiapkan guru dalam mengeksplorasi ide-ide besar dan membangun pemahaman terkait materi yang diajarkan agar peserta didik terlibat secara aktif dalam pengalaman belajar selama kegiatan pembelajaran mengenai hal yang dibutuhkan siswa dalam memahami materi dan mencapai tujuan pembelajaran. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.